selamat pagi Putri Nani. Selamat pagi Pak Edi. Alhamdulillah, terima kasih loh Putri Nani sudah bisa hadir di sini. Gini Bu, kita mau ngobrol sebentar ya. Kira-kira nggak lama kok, paling kira-kira 7 sampai 10 menitan aja lah. Nah, gitu kan. Nah, apa nih yang ingin Ibu Trinani diskusikan hari ini? Ini saya galau nih Pak. Oh, galau. Ada apa Bu? Saya sebagai wali kelas itu kan ingin memfasilitasi keinginan anak-anak. Kemarin kan saya baru belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satu ciri pembelajaran berdiferensiasi itu kan salah satunya memenuhi kebutuhan anak. Murid-murid di kelas saya itu mempunyai ide untuk mendekorasi ruangan. Oh iya. Kan kelasnya kelas peninggalan kakak kelasnya. Mereka rasa itu tidak sesuai dengan seleranya mereka. Oh gitu. Nah, di sisi lain sebelumnya saya pernah ditegur sama pihak sekolah itu karena melakukan hal sama. Jadi saya menuruti keinginan anak-anak waktu itu. Oh iya. Mendekorasi ruangan. Jadi ruangannya kan dicat warna putih gitu. Terus anak-anak itu pinginnya ini mau kita bikin seperti bentuk kota Bu. Jadi saya mau cat bangunan-bangunan. Itu yang bikin saya galau Pak. Kalau saya memfasilitasi anak-anak lagi itu saya kena marah sama pihak sekolah gitu. Kalau misalnya saya bilang tidak, misalnya sama sekolah nggak boleh, itu kan juga nanti menimbulkan pikiran negatif anak-anak. Gitu. Nah, itu masalahnya Pak Edi. Mungkin gitu. Selesaikan semua kegalauan dan kegelisahan saya. Gimana enaknya? Saya rangkum dulu Bu ya tadi ya. Tadi. Jadi permasalahan Ibu ini sebenarnya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, termasuk di dalamnya yang menjadi masalah saya lihat ini masalah bagaimana Ibu itu memberikan jalan atau bagi anak-anak itu sesuai dengan bakat minatnya. Itu salah satunya mereka itu supaya menciptakan lingkungan yang baik Bu ya di kelas itu dengan cara membuat kelas itu semenarik mungkin bagi mereka gitu Bu ya. Dan masalahnya tadi ketika anak-anak ingin merombak sebagaimana kesenangannya atau keinginan mereka itu mendapat tantangan dari sekolah gitu Bu ya. Dan Ibu juga kena getahnya ternyata karena Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Gitu. Lalu Bu, dari percakapan kita yang singkat ini sebenarnya nanti di akhir dari coaching ini yang ingin Ibu harapkan terjadi itu seperti apa di kelas Ibu sebenarnya? Harapkan sih anak-anak merasa nyaman di kelasnya gitu. Nah, berarti asumsi saya kalau misalnya anak-anak nyaman berarti mereka itu bisa belajar di kelas sesuai apa yang mereka inginkan. Nah, berarti kan keinginan anak-anak untuk mendekorasi dan merubah kelasnya itu bisa terpenuhi begitu Pak Edi, menurut saya. Itu ya. Berarti kalau Ibu berkeinginan jika mereka itu dapat berkreasi di kelasnya dengan sesuai dengan kemauan mereka itu belajar akan nyaman, tenang di situ Bu ya, dan pembelajaran akan dapat berlangsung dengan nyaman, aman gitu. Baik Ibu. Jadi kondisi yang ada sekarang ini membuat anak-anak itu belum bisa belajar secara nyaman bagi mereka. Jadi sejauh ini menurut pendapat Ibu bagaimana keadaan siswa itu belajar dengan menggunakan ruang kelas yang ternyata tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kehendak mereka seperti itu. Gimana Ibu tuh melihat keadaan anak-anak belajar saat ini Bu?
Jika melihat situasi belajar sih sebenarnya anak-anak itu ya ini apa bisa menerima pelajaran sih Pak gitu. Cuma ketika waktu ada jam kosong terus kemudian istirahat mereka tidak senang berada di dalam kelasnya. Oh gitu. Itu sering main ke kelas lain dan Oh. situasi itu membuat ini kadang wali kelas yang lain itu, kelasnya apa Putri Nani itu sering main ke kelas saya. Itu juga menjadi salah satu hal yang membuat saya menambah kegelisahan dan Oh kegalauan. iya betul, Bu. Nggih, ini anak-anak karena merasa tidak nyaman di kelasnya lalu pindah ke kelas lain gitu ya, Bu, yang mencari apa ya, Mencari mencari kebahagiaan. kebahagiaan yang lain itu. Nah itu, Bu. Nah, gini, Bu, kalau misalkan anak-anak itu kalau kondisi idealnya nih, Bu, ya, anak-anak itu bisa belajar dengan aman, nyaman di kelasnya masing-masing seperti itu. Nah itu dari misalkan dari rentang angka saja deh Bu ya, misalkan dari rentang angka 1 sampai 10 dengan asumsi 10 itu anak-anak sangat nyaman belajar di kelasnya itu. Nah sekarang di kelas Ibu itu dalam rentang berapa sih Bu? Bagaimana Ibu menjelaskan ini? Mungkin 7 aja deh Pak, 7. 7 ya, 7. 7, alasannya apa Bu kira-kira Ibu, kok nanti 7? Oh sekarang 7 gitu ya, sekarang 7 gitu ya, dengan melihat keadaannya sekarang. Terus ke depannya yang Ibu ingin tingkatkan jadi berapa sih dari 7 itu atau jadi 10 atau 9 atau 8, berapa sih rentang yang ingin Ibu inginkan sih sebenarnya? Dalam waktu dekat ini deh Bu. Ya, dalam waktu dekat ya mungkin jadi 8 Pak. Oh jadi 8, kayaknya cukup lah jadi 8 itu minimal gitu Bu ya. Oke, gini Bu, eee, kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan dari 7 ke 8 dalam waktu dekat ini kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan? Yang bisa aja pokoknya dalam waktu dekat aja yang bisa dilakukan agar bisa meningkat dari 7 ke 8 itu, Bu? Mungkin saya tanya anak-anak dulu ya, Mhm. supaya apa namanya anak-anak itu jadi kerasan di kelas itu apa yang bisa dilakukan, akan tetapi apa namanya tidak mendapat apa namanya mendapat pertentangan dari sekolah. Mungkin itu dulu Pak. Apa sih kira-kira hal yang paling mudah dilakukan untuk membuat anak-anak nyaman? Mungkin saya mengumpulkan anaknya itu tanya itu dulu, mengumpulkan aspirasi mereka. Baik baik. Ibu tadi, eee, hal-hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, yang saya dengar tadi yang pertama adalah Ibu ingin mengumpulkan anak-anak dulu, kemudian, menanyakan ke anak-anak apa sih keinginannya gitu kan. Mungkin selain pengecatan dinding yang tidak diperlukan sekolah, itu adakah mungkin, kiat-kiat lain yang bisa mereka bisa betah di sekolah gitu Bu ya menurut Ibu. Nah, eee selanjutnya Bu, bagaimana, Ibu, me apa ya itu, eee, mengumpulkan anak-anak kemudian menanyakan itu kira-kira, apa saja yang akan Ibu dapatkan informasi dari kegiatan, diskusi dengan anak-anak ini Bu? Yang mungkin saya dapatkan sih mungkin yang pertama yaitu untuk membuat anak-anak nyaman di kelas itu apa saja apa dekorasi yang mereka butuhkan, mungkin dari sana. Nah, Mhm, kemudian kalau sudah mendapatkan hal-hal apa yang diperlukan, ornamen-ornamennya apa begitu. mhm. Yang kedua apa yang bisa anak-anak buat sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak gitu. Oh Saya kan iya. kalau ngecat itu kan juga urunannya lebih banyak Oh daripada ya. itu yang pertama. Terus apa namanya melakukan ini pengecatan yang tidak sama kan juga tidak diperbolehkan. Mungkin itu juga Oh gitu. sampaikan ke anak-anak Pak. Oh iya iya, Ya oh untuk gitu. membuat merenovasi ruang kelas tanpa harus melakukan pengecatan gitu, tapi membuat
membuat kelas dengan banyak hiasan-hiasan sesuai dengan minat dan yang mereka miliki gitu. Jadi kalau misalnya ada yang suka gambar ya mungkin saya suruh menggambar, menyiapkan kertas gitu, nanti bisa dipajang, ditempel di. Oh iya, berarti yang saya tangkap ini ada dua hal. Yang pertama, Ibu nanti akan mungkin membuat ornamen-ornamen kalau memang tidak diperbolehkan mengecat oleh kepala sekolah, mungkin bikin ornamen-ornamen yang disukai anak-anak. Kemudian juga kalau memang ada yang suka menggambar, mungkin tidak langsung di dindingnya gitu Bu ya tadi ya, tapi di kertas, kemudian bisa ditempel di dinding sehingga tidak mengganggu cat yang ada sudah di dinding. Baik Bu, ini ada alhamdulillah dapat dua solusi sudah ini. Lalu dari dua hal ini kira-kira Ibu siapa yang bisa membantu Ibu, mendukung Ibu dalam kegiatan ini untuk membuat kelas ini semakin nyaman buat anak-anak ini, Bu? Selain saya, mungkin saya bisa berkoordinasi dengan kesiswaan ya Pak ya. Kemudian dengan ini apa guru seninya mungkin ya. Gitu. Ya, guru seni kan mestinya lebih mengetahui anak-anak mana yang berbakat di bidang seni gitu. Mungkin saya bisa membuat bertanya dan minta tolong gitu anak-anak yang memang punya yang pintar gambar gitu atau yang bisa melukis itu untuk diarahkan lebih dengan guru keseniannya. Mungkin itu sih Pak. Iya betul. Berarti ini Bu ada dua orang yang bisa membantu Ibu. Yang pertama adalah bagian kesiswaan, kemudian yang kedua adalah guru seni tadi Bu ya. Lalu Bu, dari yang Ibu minta bantuan ke kesiswaan dan guru seni ini, hal mana yang mungkin yang akan dikerjakan Ibu dalam waktu dekat ini? Apakah ke kesiswaan dulu ataukah Ibu akan mendatangi guru seni dulu Bu, atau keduanya mungkin Bu? Mungkin saya ke guru seninya dulu aja deh Pak. Supaya keinginan anak-anak lebih cepat untuk bisa dilaksanakan. Oke. Dari rencana Ibu ini tadi menemui guru seni ini, kapan kemungkinan itu bisa dilakukan Bu? Dalam waktu dekat ini kira-kira menurut perhitungan Ibu kapan itu akan dilakukan? Secepatnya lah Pak. Setelah saya mengumpulkan anak-anak dulu. Jadi mungkin karena saya ada jadwal mengajar di tempat anak-anak gitu, kebetulan di kelas saya sendiri itu hari Selasa. Jadi jam pelajaran saya itu sekaligus saya gunakan untuk menanyakan kepada anak-anak apa yang mereka inginkan, itu mencari data gitu. Setelah itu di hari yang sama gitu juga kan saya sampaikan kepada guru seninya gitu. Oh, okay. Ini Bu ya. Alhamdulillah, saya lihat sudah dari wajah Ibu sudah mulai ada senyum ini ya. Alhamdulillah. Kita sudah berada di ujung waktu nih Bu ya. Iya, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil bincang-bincang kita hari ini Bu? Alhamdulillah, terima kasih Pak Edi, sudah plong saya gitu ya. Alhamdulillah. Di awal-awal kan bingung gitu, mau ngapain dulu gitu ya. Ternyata dari hasil bincang-bincang dengan Pak Edi sudah ada pencerahan gitu, hal-hal apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu supaya saya bisa memfasilitasi anak-anak gitu. Kemudian saya juga tidak mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Aman, jadi dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Edi. Oke, baik Ibu. Kalau begitu Ibu, kita akan bertemu nanti ya 2 minggu ke depan. Saya ingin mendengar ya cerita baiknya dari Ibu ya, gimana keadaan kelas Ibu, kemudian bagaimana keadaan siswa belajar di kelasnya. Mudah-mudahan mereka semuanya berjalan dengan baik Bu. Okay?
Terima kasih Bu hari ini. Terima kasih, amin. Sampai jumpa Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.